Setelah bertahun-tahun kita menantikan adanya program Keren baru. banget. Akhirnya ada. Wah, gini mantep banget teman-teman ya. Ada kita udah ada logo ya, Tuner Truth Corner. Kuning-kuning gitu, cantik. Yes, buat yang belum tahu, tapi tahu nggak Kayu? Ini tuh apa sih kita? Apa sih ini? Nggak tahu Jelasin ya? dong. Belum tahu Jadi, nih. seperti namanya ya, Tuner atau Truth Corner. Ini sebuah, bisa dibilang program atau konten baru di YouTube GW Pangalan Jati Cinere. Yang mungkin kita udah pernah ada ya, namanya WW, Wednesday Worship. Setiap hari Rabu ya, tayang. Jam ada berapa tuh? para pelayan-pelayan jam 7 malam ya, kalau nggak salah ya, untuk WW. Terus ada juga ya ibadah-ibadah seperti biasa. Waktu itu sempat ada food for thoughts dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita hadirkan kembali program baru, yaitu Tuner atau Truth Corner. Kita akan membahas beberapa materi atau pembahasan-pembahasan lah, yang terutama yang mungkin sekarang lagi in ke anak-anak muda. Betul, atau mungkin ke kehidupan sekarang gitu ya. Yang lagi hektik buat dibahas ya. Yes, betul banget. Dan kali ini kita akan bahas apa sih Kak? Nih di episode pertama perdana wah banget nih. Apa nih Harusnya kira-kira? sih udah bisa nebak. Kalau kita udah pakai pink-pink begini nih, Iya. biasanya tuh kita bahas tentang LSD. LSD. Apa tuh LSD? Love, Sex, and Dating. Oke, kirain love sekolah dasar. Nggak ada. SD, enggak ya? LSD, love, sex, and dating. Oke, kayaknya beberapa bulan lalu ya masih bulan ya Februari lah ya, bawa masih bobo Valentine gitu. Valentine. Tapi kita akan membahas, tapi nggak harus, maksudnya love, sex, and dating ini nggak harus kita bahas every Valentine juga. Betul. Gitu. Sebenarnya malah menurut aku pun harus kita bahas nih, terutama di anak-anak muda gitu Iya, ya. biar kita nggak salah. Betul, biar tahu tuh yang benar seperti apa sih love, sex, and dating dan lain-lain. Dan tentunya kita sudah ada pembicara yang sangat luar biasa juga nih. Betul banget. Kita Yes. panggil sekarang kali ya? Sekarang apa nanti? Ayo coba komen di bawah, mau sekarang atau nanti atau mau 2 tahun lagi? Kelamaan dong. Sekarang ya, Kita oke. panggil sekarang kali ya. Boleh banget, ini 2 sejoli yang Kalau di gereja tuh lengket banget Betul deh. banget. Nggak bisa dipisahin. Yes, betul Kemana-mana banget. selalu gandengan. betul banget. Bikin yang lain tuh pada iri. Iya, betul Apalagi banget. jomblo. Iya, betul banget. Iya, betul banget. Oh, udah. Oh ya, kirain masih. Oke, Langsung kita Kayu, siapa? sambut Tante Arini dan Om Om Riko. Riko. Yeay, Om, shalom. Silakan duduk, Om Tante. Mantap. Sebagai bintang tamu atau narasumber pertama kita di Truth Corner nih Kayu. Keren banget. Kita aja nggak sabar loh. Iya, betul. Ini ada Sebenarnya apa nih? Tuner-tuner nih. Iya, makanya. Makasih banget ya untuk Tante Arini dan Om Riko udah Sama-sama. hadir. Kita juga pasti seneng banget Iya. bisa ngundang Om sama Tante Iya. yang terkenal lengketnya itu loh. Betul banget. Bajunya aja sama. Tulisannya Moment of Unity. Yang ke gereja pasti selalu tuh bajunya kapelan. Betul. Oh, gitu ya? Nyentrik Iya. banget gitu. Jadi pengen deh. Sabar dong. Maksudnya nanti. Nanti dong. Itu kan pasti yang Kan terbaik, LSD men. kan. Iya, betul. Maksudnya jadi pengen kapelan gitu. Oh iya, boleh kali ya kita sebelum masuk ke pembahasan, Om sama Tante perkenalan diri dulu. Iya, boleh. Dan mungkin kesibukannya apa sih sekarang gitu. Ya. Hari lepas hari kegiatannya ya masih ada di sekuler ya pekerjaan. Yaitu di agent lah, agent properti. Tapi nggak perlu sebut nama ya. Nggak usah. Nggak apa-apa. Dan untuk di ibadah atau di gereja saya pelayanan juga. Pelayan. Saya termasuk salah satu apa namanya pendeta lah ya. Wih. Tapi pendeta membantu. Luar biasa. Kira-kira begitu. Aku istrinya, the only one. Yes. Dilarang. Jangan goda-goda. Hari ini masih di sekuler, kerja di bidang logistik packaging. Jadi kalau lihat Instagramnya itu banyak banget tuh kontainer-kontainer. Nah kerjaannya disitulah pokoknya. Oke. Ya, kita punya 2 anak ya. Iya. Oh, oke. Kelvin dan Karin, seumur kalian lah. Lebih kayaknya. Kakak ya, Kelvin Karim. Ya, Oh iya, kakak abang. Ada beberapa pembahasan yang pastinya dari Truth Corner ini tuh pengennya tuh kita namanya Truth Corner ya Tan. Jadi Iya. Truth Corner, corner atau pojok kebenaran gitu lah ya. Kita pengen mengulik kayak
kebenaran-kebenaran atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tabu atau pertanyaan yang orang pengen nanya tapi aduh, Malu gimana ya gitu. nanyanya gitu. Apalagi Bingung ya, mau kemana gitu ya. Anak-anak muda zaman sekarang kan kalau nanya masalah love, sex, and dating tuh ke orang tua kan kayak, aduh sopan gak ya Iya, gitu. Jadi betul. kita mau bahas di sini. Untuk pertama mungkin kita dari basic aja dulu kali ya Tan. Dari love, sex, and dating ini apa sih sebenarnya? Apa itu love, sex, and dating dan kira-kira perlu nggak sih dibahas sejak dini nih, terutama mungkin anak-anak remaja gitu lah ya bisa dibilang. Anak-anak kecil yang udah mau naik dewasa, anak-anak yang baru puber gitu. SMP. Iya, SMP, SMP, Iya, gitu ya. Oke. Tentunya perlu. Ya. Kenapa perlu? Karena seperti yang sekarang kita lakukan, tentunya kalian akan memberikan kita sedikitnya clue atau petunjuk Ya. yang kita bisa dapat melakukan acara ini supaya nggak meleset. Kira-kira begitu ya. Ya. Jadi sebagai anak pun yang notabene dia punya orang yang bisa menjadi panutan, itu harus memberitahukan bagaimana koridor-koridor dalam kehidupannya dia nanti supaya dia nggak melenceng. Nah, orang tua harus punya keberanian tentunya, karena banyak kalau zaman Om dulu itu tabu sepertinya. Orang tua nggak tahu kalau hal itu harus diberikan. Nggak ngerti kita ya. Pada Nyari-nyari sendiri, anak-anaknya. nyari-nyari. Supaya kenapa sih hal ini dilarang? Kita tanda tanya, kita cari aja sendiri. Iya, Gitu. penasaran ya. Om yang dulu sama yang sekarang udah beda. Kelihatan sih, kelihatan. Kelihatan beda ya. Kelihatan gitu. Lebih ganteng yang sekarang. Jadi kalau dulu tuh Nah. kita tuh apa ya, nggak ngerti gitu. Orang tua juga nggak ngasih tahu gitu. Apa Ya. sih love, apa sih dating gitu. Kayak berjalan gitu aja ngeflow akhirnya anyut gitu kan. Iya, malah. Ya, tapi yang pasti kenapa sih tadi kan ditanya kenapa sih gitu ya. Penting yes, kenapa kalian harus tahu tentang love ya. Love itu kan kasih gitu, cinta lah ya kan. Tapi kalau di kita kan bicaranya kasih karena Tuhan tuh kasih. Jadi kita harus tahu harus love self dulu baru bisa love orang lain gitu. Bohong kalau misalnya Ayu tuh kan nih ada cowok ganteng gitu bilang love tapi Ayu nggak bisa love diri sendiri gitu. Itu pertama ya kan. Terus kemudian kenapa penting gitu ya? Karena harus ada boundaries, harus ada batasan. Kalau misalnya kalian nggak tahu gitu, nggak ada batasan ya kan, bahwa ini boleh, ini benar atau enggak dilakukan gitu kan. Datingnya tuh kayak gimana gitu. Ya, love sendiri kan kata dasarnya apa? Cinta. Cinta. Kalau untuk Cinta. di dalam Ayo, pergaulan, iya, kita betul. orang yang awam, Iya. cinta apa sih? Ya kan, gak usah munafik lah ya. Iya. Kalian udah dewasa. Benar. Wah Rafa nih kalau ada cewek lihat kan, wih tinggi kan, Cakep ganteng. gitu kan. Pikirannya kan langsung itu. Dia udah oke. ya Jadi kan? yang kasat mata, betul nggak? Wih Ayu nih, waduh menarik juga, Iya, gitu kan? benar. Itu nggak mungkin lah. Jadi pasti pertama rasa itu dari first impression, Dari mata. eye catching. Iya. Iya kan? Pasti fisik ya. Mencegah daripada keterlanjuran kebablasan lah kalau orang sekarang bilang. Itu harus ada rem. Nah, remnya itu kita harus memberitakan, menceritakan sesuai kebenaran. Kalau kita orang yang percaya tentunya. Tapi aku juga jadi penasaran gitu. Maksudnya apakah itu salah? Maksudnya kayak untuk kan kita nggak dibekali nih, kita nggak dikasih tahu untuk ini nggak boleh ini. Tapi ya gimana kita mau tahu kalau kita tidak Nggak dibekali. kayak gitu nah, atau nggak tidak dicoba gitu. Maksudnya salah nggak sih gitu? Tidak diinformasikan. Iya maksudnya atau gimana gini menurut Tante? Apalagi anak muda zaman sekarang tuh kan penuh rasa penasaran ya. Betul. Kalau misalnya dia nggak bisa dapat informasi kan dia nyari tahu sendiri tuh. Iya. Jadi kadang itu yang membuat banyak anak muda yang salah mengerti tentang LSD ini. Ngerti nih maksudnya mereka tuh realnya gimana sih? Contoh nih ya, Iya. kita kan punya anak muda, anak 2 orang nih ya gitu. Pacaran boleh nggak sih kasarnya gitu Baru kan? dewasa. Bisa nggak sih? Boleh. Boleh nggak sih pacaran? Anak Kristen gitu kan? Iya. Kemudian cinta Tuhan, boleh nggak sih pacaran? Boleh. Kenapa enggak gitu kan? Kan saling mengenal. Iya. Mengenal kan belum tentu langsung serius kan? Bagaimana caranya kalian misalnya bisa ke jenjang yang lebih tinggi kalau nggak mengenal gitu. Nah, kalau chemistry-nya nggak dapet, ya kan? Kalau nggak jatuh cinta sama dia gitu, boleh, pasti boleh. tentunya Tapi, ya, tapi ya itu tadi batasan-batasannya. Boundaries itulah ya. Makanya kalian harus ada di dalam komunitas, ya kan? Komunitasnya kalian tuh harus ada gitu, yang sama-sama anak Tuhan gitu kan. Komunitas tuner. Ya komunitas tuner. Nah, Jadi oh kirain ngecun. nih. Ngecun. Cool. Let's go. Cool. Warnanya kuning juga, warna kuning.
Satu kan. Oh iya. Tuner juga di bawah cool. Iya. Kembalinya kan komunitas lagi. Tumpul jadinya, tuner cool. Ada aja ya, lucu. Iya. Nyambung lah ya. Jadi boleh pacaran, cuman Boleh. batasannya. Soalnya kalau misalnya kalian bilang dapat orang tua nih, yang kolot tanda kutip ya, nggak boleh pacaran. Kalian anak muda kan nggak suka kan bilang Betul. larang. Pengennya Gitu. zaman dulu bahasanya backstreet gitu kan. Sekarang Pokoknya bukan bener backstreet, sendiri. sekarang nekat gitu kan. Pokoknya gue suka, gue beli. Nah, gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi harus ada komunitasnya untuk ngobrol bareng gitu kan. Oke, berarti ya tidak maksudnya diperbolehkan, tapi tetap harus ada boundaries dan batasan-batasan Betul. itu melalui komunitas ini biar saling Betul, mengingatkan dan lain-lain ya tetap Dan bertanda. Ya, itu. jadi buat semua yang belum punya komunitas, let's go join ke komunitas GB langsung. Pangkalan Jati. Betul. Ada di bawah ini. Ya langsung aja ya di sini juga. Iya, Tuner iya, pokoknya. iya. Yes. Jangan lupa. Good. Yes, Oke yes, yes, yes. deh. Oke. Lanjut ke yang berikutnya nih Tanya. Bagaimana sih LSD yang benar, di mata Tuhan? Karena mungkin kita udah mulai agak gitu ya, agak Dalam deep gitu gitu ya. ya. Tadi kan Jadi merangkap di LSD-nya ya, Love, Sex and Dating, itu memang tidak sebaiknya sebagai anak-anak muda atau ada orang tua mungkin yang akan melihat atau menonton acara ini, Iya, iya. sebaiknya tidak terlambat atau secara dini sudah boleh memberitahukan hal itu kepada anak-anaknya. So itu ada notabene mungkin setelah dia berusia 12 tahun. Ya kan, karena kalau di kita kan ada lahir baru. Education. Ya. Nah, bersamaan dengan itu di usia itu mulailah orang tua mulai bercerita tentang bagaimana atau menjelaskan ini loh batasan-batasan kalian. Gak mungkin dilarang. Sama aja kalau kita melarang itu, kita nyalain Tuhan. Kenapa? Tuhan kok nyiptain ada laki, ada perempuan. Kenapa tapi ada nggak buat boleh tidur, suruh tidur diambil rusuknya? Iya. Salah Tuhan jadi begini, nggak bisa. Oke. Nah kembali kepada basic kita sebagai orang percaya kan apalagi kalau bukan firman Tuhan. Iya. Ya tuner tadi kan, pojok kebenaran. Nah kalau dikatakan di pengkhotbah itu yang Om pernah baca adalah begini. Sebagai anak muda silakan kalian mau hidup bagaimana. Nikmati, enjoy hidup kalian bebas. Tapi jangan lupa, pada satu hari nanti kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Itu, The jadi end of the day. ada batasan. Oh, kalau nanti gue yang melakukan ini, tanggung jawabnya apa? Ada Kalau kita risikonya. salah berarti dosa. Dosa apa sih? Melenceng dari target. Kalau kita memanah itu, kalau melenceng berarti nggak kena kan? Nggak kena. Iya. Nah, kalau kita ada ikut game atau apa, pertandingan kalah. Kalah nggak dapat hadiah. Mau dapat hadiah nggak? Hadiahnya apa? Hidup dalam kebenaran, ada mahkota, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Kalau dari Kalau Tentara dari ini, Tantik, Mike? ada tambah? Yang pasti cari pasangan harus seiman dulu, Iya. ya kan? Artinya kita boleh rohani, tetapi kan kita berpijak di bumi ya. Kalau misalnya ngomong sama anak-anak muda, Iya. ya sama tuner, kalau ngomongnya terlalu tinggi nanti nggak nangkep gitu Betul. kan? Betul. Sayang dong. Iya, iya. Jadi harus ada orang tua gaul juga. Gitu kan? Jadi kalian nggak takut ngobrol sama kita gitu. Jadi next time boleh tanya-tanya. Artinya seiman, ya kan? Gelap dan terang nggak bisa bersatu, ya. Seganteng apapun misalnya, waduh cowok itu ganteng. Daripada jatuh cinta lagi, langsung screening. Seiman nggak coret. Cari lagi yang stok yang lain ya kan. Banyak ya kan. Itu satu seiman. Terus kemudian harus hidup kudus. Ya, kenapa? Karena Tuhan menciptakan laki dan perempuan itu hubungannya itu manis. Pada dasarnya Tuhan menciptakannya manis gitu ya. Harusnya manis gitu. Sampai nanti punya keturunan dalam pernikahan dan sebagainya. Itu maksudnya Tuhan. Jadi seiman dan harus hidup kudus. Oke deh. oke. Udah Kalau- mulai berat nih. Betul, udah mulai bahasannya. berat. udah Tapi berat mungkin ya. mungkin bisa ini kali ya Tan. Aku penasaran juga sih, maksudnya Iya, dulu apa pas dong, zaman-zaman deket pacaran gitu lah ya? ya. Oh, Ya, iya. zaman pacaran tadi kan bahas soal pacaran juga ya. Maksudnya harus yang seiman dan Hidup hidup kudus. kudus dan lain-lain kayak gitu ya. Maksudnya mungkin Kayak dulu gimana dulu? ada sedikit cerita nggak pas zaman-zaman deket atau apa, atau sebelum sama Om Riko mungkin atau sebelum sama Tante Arini Om Rikonya atau gimana? Nah waktu itu join tuh dalam komunitas remaja. Waktu itu masih di Karsa Pemuda ya. Waktu itu inget banget itu ketua pemudanya itu
Ibu Christine Faraknimela sama suaminya Kak Peter. Kapiter. Nah, Kak Peter Faraknimela. Kan Kak Peter tuh ganteng loh waktu mudanya. Aduh, kalau ngeliat dia di depan mimbar tuh rasanya, Tuhan, yang kayak gini nih Tuhan. Yang gini nih tuh. Iya dong, harus minta. Nah, kuncinya harus minta. Aku bilang, Tuhan, satu, Tante kan suka nyanyi, ya suka nyanyi, suka musik. Aku bilang, Tuhan kriterianya harus bisa nyanyi. Harus bisa alat musik. Karena kalau misalnya nanti kita berdua, tinggal berdua, nggak bisa musik, nggak bisa nyanyi, aduh kayaknya garing banget gitu ya. Terus kemudian pas lihat si Kak Peter di depan, oh Tuhan aku pengen yang kayak gini nih. Yang kalau bisa Tuhan, bisa ngerti firman, cinta Tuhan, saya bilang gitu. Mantap. Itu SMA loh, jauh banget loh ya. Waktu berjalan nih, I keep tuh, the prayer ya, keep tuh doanya. Terus udah, waktu berjalan, pacaran sana, pacaran sini gitu. Siman sih, mostly siman. Oke. Terus tiba-tiba ketemulah, waktu ketemu sama si Om Riko itu baru putus. Sama yang lama. Tante baru putus sama yang lama, Oke. orang Batak juga. Jadi ternyata Tante suka orang Batak. Wah. Kenapa? Karena Tante kan orang Jawa ya. Iya. Kalau keluarga pengennya Tante dapat orang Jawa. Jawa lagi. Tapi kalau orang Jawa tuh serius. Nggak ada seru-serunya gitu. Oke. Pas ketemu orang Batak kok kayaknya seru banget Seru gitu. dan menantang. Menantang gitu, kayak fun gitu. Ya udah, Rafa ya. Kebetulan Jawa dan Batak. Jawa Batak. Maaf. Doakan. Nanti sesi selanjutnya. Nah terus kemudian abis selesai putus, jalan-jalan nih ke Cinere Mall. Waktu itu masih baru tuh Cinere Mall, jalan sama adik. Nonton Casper. Si hantu botak. Romantis banget ya. Iya, sama adik nontonnya belum romantis, belum ketemu dia. Nah, ketemu dia gara-gara aku tuh pengen udah kerja kan, terus kemudian lagi lihat-lihat pameran mobil gitu kan. Nah, ketemu dia. Wih, dari jauh, ih ganteng juga nih cowok. Tapi nggak kelihatan Batak kayak orang Manado. Nah, Tante pengennya tuh nggak suka cowok putih. Dulu ya, oke, nggak suka. oke. Tapi putih nggak suka Tapi kok cakep juga gitu ya. Dia ngelirik. Ya udah deh gitu. Tapi waktu dulu dia belum cinta Tuhan. Masih cintanya hantu. Masih cinta Casper ya? Cinta Casper, betul. Nah gitulah berjalannya waktu ya. Iya. Sampai akhirnya ya gitu. Nyambung. Dan begitu. Ya benar. Jadi ketemunya pas udah kerja ya, Tan? Kita udah kerja, lulus berarti udah ya? kerja, sama-sama Oke, udah oke, kerja oke. gitu. Berarti bisa dibilang Tante ini jatuh cinta pada pandangan pertama Iya, ya. pandangan pertama. Iya, benar. Itu dia. Iya. Gitu. Tapi waktu tuh gini nih, jadi waktu pas ketemu dia, mulai suka kan? Iya. Nah Tante bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku bosan pacaran. Aku pengen ya, kalau dapat pacar kali ini, itulah suamiku. Gitu. Iya. Oke, langsung ngomong. Ternyata benar deh. Gitu. Tapi waktu itu belum lah, kriteria itu belum tercapai. Nyanyi oke, musik oke, firman Tuhan jauh, perjalanan bertobatnya, gitu. Oke, berarti bisa dibilang bareng sama Tante Ari ini lah ya perjalanan menuju Yes, kebenarannya betul. itu lah ya. Luar biasa. Kalau dari perspektif Ome tadi kan dari Tante tuh pada ngelirik nih, set ngeliat ini. Kalau dari Ome gimana? Apakah sebenarnya ngelirik yang di belakangnya atau sebenarnya lagi ngelirik mobil sebenarnya? Lirik adiknya. Jadi gini, kita perlu ketahui juga kembali kehidupan kita semua ini gak ada yang pernah kebetulan, percayalah. Iya sih betul, udah diatur sama Tuhan. Apalagi namanya jodoh kan kita udah sering, bukan kita aja orang percaya. Di luar sana juga jodoh di tangan Iya, Tuhan. benar. Itu benar. Kenapa ya? Karena hari itu Om itu kalau dia mah enak, udah kenal Tuhan SMA. Ini Om boro-boro. Itu Om baru kira-kira semester berapa lah itu ya di kampus tuh. Di sini. UPN. Sama. UPN. Jaya. UPN Jaya. Iya kan? Oh enggak, semester 5 apa 6 gitu. Ada punya sahabat. Nah, sahabat Om ini non orang percaya, non Oke. Kristen. Tuhan pakai dia untuk Om bisa kenal sama si Tan. Hari Minggu, nah orang ke gereja kan, Om malah tidur-tiduran. Kemana, jalan-jalan kemana gitu. Oh, di depan TV, baru mandi, celana pendek. Datanglah temen ini. Woi, manggilnya aja tuyul. Oh mau lagi. Tuyul katanya. Woi, apain? Kebetulan orang kompleks juga. Kita kan tinggal di kompleks nih. Apa? Yuk jalan yuk katanya.
Om udah ngomong. Itu kan pas lagi tanggal-tanggal tua nggak ada duit. Gitu biasa anak muda kalau nggak ada duit mau ngapain? Gini kan. Jakarta keluar dikit minum. Ya belum ngerokok. Om dulu perokok kan, perokok berat. Apalagi makan. Nggak ikut. Udahlah gampang. Gampang padahal dia juga nggak ada duit. Akhirnya pada cerita jalanlah kita. Nah itulah ketemu sama si tante. Nah Om ya tahu sendiri kan, mata nih namanya anak muda yang aku bilang tadi cepat. Temen Om bilang pas ketemu di Cinere, apa? Gitu. Temen belum ngomong kita udah tahu, kita udah saling lihat. Telat lu, telat. Oh udah mana-mana kacamata hitam dulu. Udah nyamber. Udah ngeliat, dia udah senyum. Nah itu Masuk. di situ, itu. Nah itu yang tadi Om bilang. Hati itu bisa diomongin, tak itu Langsung connect. first impression, pandangan pertama tadi. Aku. Berarti Gitu ya. buat anak-anak muda yang ke Cinere Mall, kalau ada kamera mobil hati-hati. Langsung. Tapi nggak apa-apa, di situ bisa jadi biro jodoh juga di situ. Cuman bedanya Om dulu sama sekali hanya punya agama. Oke. Ya, tidak bertuhan, tidak tahu kebenaran. Jadi udah hantam kromo. Akhirnya pendek cerita, si temen hubungin, akhirnya Om pendekatan, ya udah, jadilah kita pacaran. Yes. Oke. Tapi tidak dalam kebenaran. Oke. Tadi mungkin pembahasannya banyak ke love dan dating ya, kayak Iya. maksudnya tentang pacaran, tentang pertemuan gitu cinta kan. dan lain-lain gitu ya. Tapi Kayak ada ada yang satu. kurang ya. Iya. Dari Padahal- LSD kan? Iya. Apa tuh LSD kan ada Love, dating. seks dulu dong. Iya, love. LDS dong. Tolong. Sorry. Yes, of course. Love, sex, and dating. Nah. Tapi dari tadi yang dibahas cuma love sama dating doang nih. Yang sex. Saipudin mana gitu kan? Oh, seks ya. Oh iya. Di seks mana gitu. Harus bunyi X-nya, jangan seks. Oh iya, Tarik. seks. Seks, harus gitu. Seks. Ah, itu dia. Takut Supaya boleh. seksi ya. Kenapa tuh Tan? Maksudnya dari tadi dan Om juga bahas oke. love dating. Tadi kan pas masuk kan, Tante bawa hadiah ya. Iya. Masih itu hadiahnya. Kalau pacaran, jatuh cinta, nggak ada hadiah tuh nggak seru. Nah sebenarnya apa sih hadiah ini gitu ya? Iya. Nah Penasaran kira-kira apa yo? Padahal kelihatan. Apa ya? Karena ini Ding-ding-ding. case yang sensitif ini ya. Kalau orang dunia bilangnya tabu, tapi kalau di Iya. sini kan Truth corner. So corner. boleh ya? Boleh. Kira-kira ini apa ya yang akan dikasih nih? Iya. Nah Kenapa? ini Jadi ya. Tuhan. Iya. Kalau misalnya Om suka sama Tante dikasih kado kan? Iya. Nah Tuhan tuh juga kayak gitu. Oh. Kasih kado juga. Waktu Tuhan suka sepasang pria dan wanita itu masuk di dalam pernikahan ya. Satu. Ya sesudah bersatu gitu ya. Seperti kita nih, coba tunjukin. Nih kita udah sah ya. Sah ya penonton nih. Kalian belum sah kan? Nggak ada. Ini belum ada. Belum Ini ada. enggak. Ini enggak, Ini udah sah nih, udah ada cincinnya nih ya. Tuhan kasih kado juga loh. Nah, mau tau nggak apa? Apa tuh? Ini dia kadonya. Wow, padahal udah lihat. Wow. Ternyata kadonya adalah seks. Seks. Oh, ini ternyata seksnya di sini. Nah, Ternyata di ya, Tan, ya? sini. Makanya iya. ini save the best for last ya. Oke. Karena kalau hadiah itu terakhir ya. Nah, Tuhan itu kan janji waktu masuk dalam pernikahan itu untuk kamu beranak cucu, penuhilah bumi ya kan. Melahirkan generasi yang mulia, yang ilahi. Iya. Jadi generasi kalian ini. Nah, kalian punya generasi melahirkan bangsa gitu. Nah, ini Tuhan hanya berikan kepada yang sudah menikah. Oke. Jadi kalau misalnya dibahas buat yang belum menikah gitu ya, boleh. Tetapi ini tuh hanya Tuhan kasih buat yang menikah. Why? Karena itu sekali lagi, Tuhan itu kasih hadiahnya itu indah loh. Ya. Ya, tapi kalau misalnya dikasih sebelum menikah, itu jadinya rusak. Betul. Ya kan? Iya, iya. Iya sayangnya. Iya. Iya, dulu kita nggak ngerti. Jangan- Kita taunya sex education secara biologis ya, bahwa pria dan wanita akan berhubungan, melahirkan anak. reproduksi. Ngertinya kayak gitu, nggak ngerti bahwa seksnya. Seks itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Jadi sacred Sacred energy exchange. exchange. Pertukaran. Jadi pertukaran energi yang suci. Kalau kalian belum menikah, nggak bisa tuh. Sebenarnya dilarang Ya, ya. terjadi pertukaran energi karena
waktu kita menjadi satu daging itu baru bisa terjadi karena Ya. waktu kita melakukan seks ya, itu di situ emosi kita melebur. Pola pikir kita tuh jadi satu. Makanya bisa dua, tapi bisa jadi ngecun. Ya. Bisa ngecun kita di situ. Kalau belum menikah nggak boleh. bisa. Kenapa? Karena itu bukan dari Tuhan. Nah, nanti emosinya dia yang negatif masuk ke kita. Jadi kita error tuh. Iya. Transfer. Kita transfer pola pikirnya. Terus kemudian ada DNA exchange juga, ada pertukaran DNA di antara dua pasangan itu gitu. Ya. Jadi, nah seks ini adalah bentuk kasihnya Tuhan yang paling tinggi. Untuk hadiah. Nggak boleh tuh adanya pertukaran energi kalau misalnya belum. Iya. Ya kan? Nah, seks ini bisa rusak. Rusak karena apa? Karena adanya, karena adanya free sex, Bebas. Free sex, ya kan? Adanya kissing, kissing, adanya petting, petting, oral sex, oral sex, abortion, Nah nih. LGBT, onani, ya kan? Masturbasi, ya, Bulan bebas. pergaulan bebas, ya kan? Yang tadinya Tuhan kasih harusnya indah, rusak. jadi rusak kan? Makanya pasangan-pasangan yang pacaran nih tapi sudah melakukan seks ya Akan Sulit tuh. kecenderungan. Kecenderungan akan kecenderungan untuk bercerai. Kenapa? Karena hal ini sudah dinikmati duluan sebelum. Belum waktunya. Ya, that's why yang namanya seks ini ya itu harus kalian inginkan. Makanya harus ada understandingnya. Yes. Kita ngobrol nih ya kan. Kalian harus ngerti nih. Nggak boleh ya. Ternyata seks tuh sacred energy exchange karena aku harus mempersiapkan sebagai anak muda untuk yang the only one nanti. Iya, iya. Untuk aku boleh berbagi seluruh jiwa raga tubuhku ke orang tersebut. Nggak bisa yang lain. Kalau mau coba-coba, error No, no, nanti no. itu. No, Jangan nggak coba-coba. boleh. Kayak gitu ya. Iya. Jadi sekali lagi harus yang dari itu. harus yang dari Tuhan. Ya. So that's why, kenapa sih kalau di firman tadi kita bicara hidup kudus ya? Ya, kudus. Ya, kadang bilang, om tante ngomongnya kudus-kudus terus kan kita berat nih tante. Nempel dikit, aduh kayak ser-ser gitu kan, ya kan? Kudis, jadi kudis. Iya, ya jadi jaga, ya kan? Tempatnya terang, jangan gelap-gelap ya. Ya kalau Bisa misalnya ya. Ayo kembali ke terang. Iya, kayak gitu yes, ya. oke. Jadi Camkan understandingnya berarti ya. dapat kan? Dapat. Semoga teman-teman tuners di Yes. rumah juga dapat ya nih Iya. teman-teman ya, bisa dilihat. Tadinya tulisannya seks jadi cepuk. Tuh jadi nggak bisa kebaca teman-teman ya. Bisa dibaca ya. Itu ya. Jadi semoga teman-teman di rumah pun bisa mengerti nih terkait dengan apa tadi LSD dan kenapa si S-nya ini ditinggalkan dulu ya. Tadi pembahasan di awal love dating dulu biar paham dulu ya basicnya. Baru ke ini karena tadi ya sacred juga gitu ya, hal yang kudus, hal yang Sakral, suci, yang sakral ya. dibahasnya di Oke. Mungkin kita lanjut kali Jadi Tan gerak ya. ya. Iya jadi gerah ya. Nah kita agak ice breaking sedikit nih Tan ya. Iya, Sini. oke. Ini ada Q&A, ada pertanyaan titipan dari Teman-teman teman-teman di tuners rumah. di rumah gitu Oke, ya. iya. Betul. Sini ada, kita bisa dilihat di layar Tan. Ini ada 5. Oke. Tante juga bisa, ada 5 box di sini. Boleh pilih, mungkin dari Om dulu atau Tante dulu mau pilih, pilih nomor berapa? Mau box 1, 2, 3, 4, 5 atau tirai sebelah kanan atau di kantong kanan aku? Enggak dong. Oh enggak ya? Silakan Tan, boleh Siapa duluan? dipilih. Kamu suka Bebas. nomor berapa? Kamu suka 3. nomor berapa? 3. 3. Oke, kita buka nomor 3. Jing jing jing. Ini dia pertanyaannya. Ada nggak sih pengampunan untuk orang yang melakukan zina sebelum nikah? Wow. Ini emang agak ini pertanyaannya dari Chandra 1434. Sandra. Di sini. Anonim ya? Iya, anonim. Dia nggak Gimana suka. saya? Buat kamu. Oke, kalau kita bicara ini kan pengampunan, ya tentunya dari siapa? Dari Tuhan, Yes. bukan? Betul. Amin ya. Nah, oleh karena itu yang Om baca di dalam 1 Yohanes itu kembali ke firman, kalau kita itu mau mengaku dengan jujur kepada Yes. Tuhan, ya kan? Kita minta ampun, kita akui dosa salah kita. 1 Yohanes katakan, Dia itu Allah yang setia, Dia itu Allah yang adil, akan mengampuni dosa kita. Yes. Dengan catatan kita sungguh-sungguh bertobat.
Ya, tidak diulangi lagi. Iya, pertobatan itu bukan tomat. Betul. Tobat kumat. Tobat kumat. Itu namanya penyesalan, beda. Iya, iya. Saya menyesal Tuhan. Tapi besok, enak juga. Coba lagi. Sorry Tuhan, sekali lagi tuh. Karena hal yang itu, maaf ya, bicara apa soal seks. Iya, Seks itu harusnya daging. yes. Kita makan daging kambing enak nggak? Enak. Enak. Nah, daging sapi, bakso, Enak. ketagihan nggak? Tagihan. Daging babi Iya. enak juga. Om. Apalagi satu lagi itu, kaki pendek. Nah, Iya. iblis yang bekerja di situ akan membuat hal itu kita akan ketagihan berulang-ulang. Makanya harus bertobat dulu. Yes. Kenal dulu Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, minta ampun secara sungguh-sungguh akan dipulihkan. Itu kedua-duanya. Kalau emang dia jadi ya, jadi emang suami istri. Kalau emang dia akhirnya nggak jadi nikah, ya udah yang si cowoknya yang bertobat atau yang si wanitanya jangan ulang lagi, cari pasangan yang benar. Gitu. Bisa. Oke, berarti ada pengampunan Ada. itu, tapi dong. bukan berarti ada pengampunan Bisa boleh terus melakukan. melakukan ya kan ya. Iya. Gitu. Itu tomat tadi itu. Iya. Untuk Sandra 1434 jangan tomat ya, harus Iya. tobat. Tobat. Sebenarnya bukan bercanda ya, mungkin dia penasaran juga ya, Iya, Tan. iya. Oke, langsung ke box nomor 2, silakan Tante atau Om pilih lagi, silakan tadi nomor 3 Box kan nomor udah. dua atau yang kedua? Enggak, yang kedua maksudnya. Maksudnya yang kedua bebas Oke, semua yang nomor 2. karena anak kita minum. 2, kita pilih 2. Oke, wah sangat kebetulan. Mari dibuka. Nomor 2. Geng, geng, geng. Silakan Kayu. Apa tanggapan terhadap pasangan yang mendominasi dalam sebuah hubungan? Waduh, dominasi ini artinya maksudnya menguasai. Iya, kayak iya, betul. lebih Cowok atau banyak. cewek nih? Nah, Ayo. mungkin Pengennya kelihatannya- mana nih? Mungkin pengen. boleh, kalau dari tante boleh cewek, nanti dari om mungkin cowoknya. Biar kita sama-sama bisa ngerti nih. Betul. Ya. Oke. Apa tanggapan ada pasangan yang mendominasi? Oke. Jadi gini, sebenarnya hubungan pasangan yang mendominasi itu pasti kalau konteksnya negatif ya, itu pastinya akan menghasilkan hubungan yang nggak baik ya. Tante sih nangkepnya ini dalam pacaran kan nih dominasinya nih kan, bukan dalam pernikahan loh ya. Kita sesi next pernikahan next time ya. Iya. Kita Ini pacaran berarti dulu. pacaran Ayu dapat cowok nih, terus kemudian mendominasi Ayu. Ayunya mendominasi dia Iya. gitu ya. Automatically itu nggak sesuai kan? Kenapa? Karena kan kita dilahirkan sama Tuhan itu kan ada fungsinya, ada kodratnya, ya. Kita sebagai perempuan nggak bisa dominan. Kalau misalnya kenal nggak istilah alpha woman? Tante ini termasuk nih alpha woman, ya artinya punya pikiran dan punya apa ya rasa dominannya kelihatan kan, orang kalau bisa lihat jalan tuh ketahuan nih tante alpha woman gitu ya. Tetapi bagaimana caranya tante tuh untuk pengenalan Tuhan jadi tahu posisinya bahwa tante nggak bisa melebihi pasangan tante. Nah Ayu juga begitu ya, kita kodratnya harus mengasihi, merawat. Perempuan itu mengasihi, merawat ya kan, mengurus, lemah lembut ya. Ketawa boleh pas lagi seru kencang, tapi kalau misalnya pembawaan kita nggak bisa juga, misalnya makan di warteg kaki langsung naik ke atas gitu kan, ya kan, itu harus dijaga juga. Harus gitu ya. slay. Yes. Kenapa? Karena yang kita bawa namanya Tuhan, ya kan. Ih, anak Tuhan gereja situ tuh kayak gini nih, gitu kan. Kasian dong ya kan. Maksudnya sayang, citra yang Tuhan bangun di dalam dirinya kita sebagai perempuan itu sudah begitu indah. Gitu. Nah, kalau dominan cowok gimana? Dari cowok gimana? Kalau dominan cowok berarti alpha juga. Alpha man. Alpha man. Alpha man. Kalian apa? Superman. Ya, begini, kalau bicara tadi tentang pasangan, Iya. berarti ini apa? Masih pacaran. Masih pacaran, Iya. sayang. Ini kalau yang Om lihat mayoritas sih akan kecenderungan si cowok Cowok ya. yang akan mendominasi. Terlebih lagi orang-orang yang belum, kayak tadi Om bilang, Om dulu belum sama sekali mengenal apa namanya kebenaran itu. Jadi kita akan selalu mau coba memimpin, laki-laki itu akan mau coba, ayo dia akan menguasai, mau coba menguasai si ceweknya, ya kan? Sampai kadang-kala si ceweknya tak berdaya gitu kan. Akhirnya apa? Namanya masih belum ini, dia ngelirik cewek lain. Itulah. Jadi ya jelas apa tanggapannya? Ya nggak setuju. Oh nggak sih. Nggak cocok. Karena sudah tahu kebenaran. Kalau iya. pertanyaannya dulu, mungkin 20 tahun yang lalu berbeda.
Berarti harus seimbang ya Om ya? Harus Harus seimbang antara cowok. saling mendukung satu dengan yang mengasihi lain, lah. menghormat, ya. Cowok kan harus melindungi kan? Melindungi jelas. Ini tadi pertanyaan dari siapa? Oke. Oh ini pertanyaan dari... Oh itu tuh tadi. Agak susah bacanya. Ya. Untuk Hapniwa. Nah ya jawabannya. Oke, next box. Nah, oke silakan. Ini mungkin terakhir ya, dan Om. Silakan. Nomor berapa? 5. Kita mau jadikan Tuhan yang utama. Nomor 1 lah. Nomor 1. Oke. Nomor 1. Bentuk kasih sayang yang benar ketika kita pacaran tuh gimana sih? Oke. Nih, pertanyaan dari Tante kasih 0844. satu kata ya. Oke, bentuk kasih sayang yang benar ketika pacaran bagaimana? Respect. Respect. That's the only word. Satu-satunya kata tuh respect. Kalau sayang harus respect. Harus menghargai dia gitu. Yang pasti respect karena respect itu membuat kita tuh tahu posisi. Ya kan? Jadi sayang itu nggak dalam bentuk benda gitu kan. Kalau dunia berpikir kalau sayang, oh aku harus kasih dia banyak hadiah. Banyak apa ya, banyak kebutuhan lah secara materi gitu. Tapi kalau dalam Tuhan kasih sayang yang benar tuh ya kita menghargai, kita membawa dia dalam pengajaran yang benar. Ya, jadi ajak ke gereja lah pasti. Jangan misalnya udah sama-sama anak Tuhan gitu kan, hari Minggu gitu, gue malesnya ke gereja gitu ya sama-sama bolos. Iyalah, ada film bagus malah ke sana gitu kan. Itu nggak benar, itu bentuk yang bukan respect. Tapi kalau respect kita satu, kita tahu posisi kita, oh kita anak Tuhan. Respectnya ke Tuhan dulu, baru automatically kamu bisa respect. Jadi ke atas dulu. Kamu ada respectnya, automatically kamu respect ke pasangan. Yes. Ya, bohong kalau bilang, aku respect kok sama dia. Tapi kamu aja nggak respect sama Tuhan, ya nggak sih gitu. Kalau dari Om ada tanggapan? Ya kan tadi si Tante juga udah bilang, ya kan, respect berarti saling menjaga, Ya. saling mendukung. Makanya jangan menghabiskan waktu yang sia-sia atau berdua-duaan. Ada waktunya bertemu, terus waktu-waktu nggak ketemu kalian saling mengisi, mengingatkan. Tadi kembali ke respect, hormat. Iya. Sayang itu bukan harus saling mengatur juga, Iya, betul. tapi dukung. Iya. Kamu bagaimana pekerjaanmu atau masih kuliah, kemana pelajaran? Kuliah juga boleh kan pacaran? Boleh. Boleh. Iya. Dan satu hal, jangan berlama-lama pacaran. Oh langsung aja. Iya. Satu. Nah, gitu ya. Beres semua, siap. Satu iman. Satu iman. Ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk segmen 1 dan 2 ini. Makasih banyak buat Tante Arini dan Riko atas Sama-sama. jawaban-jawabannya. Semoga teman-teman semua terjawab di rumah, tuners semua di rumah yang memberikan pertanyaan. Oke, sekarang tadi kan kita udah bahas-bahas tentang materi, bahas tentang Q&A LSD, juga. ada Q&A dan lain-lain ya. Sekarang kita mau fun-fun dulu kali ya. Iya. Kita Kan tadi kan fun-fun. habis pembahasan yang berat. Sekarang Akhirnya. kita ringani. Dari itu tegang ya. Iya, Kayak kita banget udah ya. relax ya. Sekarang Udah kita ada relax, seneng-seneng. santai. Fun baik. Oke, karena sekarang kita mau akan masuk masuk ke ke segmen BBM, bermain bersama Marbun. Oke, sekarang kita akan masuk BBM, kita panggil dulu Marbun. Gimana Tata? Sekarang Mas gimana? ini bisa di Sekarang bersama ada apa ya? Udah datang ya. sama di BBM bermain bersama bermain bersama Oke. Di episode pertama ini kita bakal main games. Nama gamesnya ini tebak satu kata. Jadi ini juga karena ini temanya kita lagi LSD, kita bakal menguji chemistry dari tiap pasangan gitu. Jadi ada pasangan bintang tamu, ada pasangan host gitu. Nah, gamesnya ini ngapain? Gamesnya ini nanti salah satu dari pasangannya dikasih kata tersembunyi. Nah, nanti yang dikasih tahu kata tersembunyi ini disuruh menjelaskan atau mendefinisikan kata yang ada di cue cardnya gitu. Dengan satu kata. Dengan satu kata, makanya namanya games tebak satu kata gitu. Nanti temennya yang nebak ini cuma nebaknya juga cuma satu kata doang. Soalnya jawabannya cuma satu kata kan, gitu. Jadi peraturannya itu nggak boleh brand, nggak boleh persamaan kata, kepanjangan, nggak boleh bahasa asing. Jadi bahasa Inggris, bahasa Perancis misalnya, atau bahasa Batak mungkin. Tidak boleh. Atau bahasa roh? Jokes. Gitu.
tuh? Oke, udah pada ngerti ya? Udah pada ngerti ya teman-teman? Oke. Iya. Oke. Jadi kita langsung ke posisinya masing-masing aja. Oke, Mbak Ayu di sana. Oke. Tante Riko sini, Om Riko. Oke. Ya, mau sweep dulu siapa yang pertama? Misalnya. Boleh. Sip dong. Sweepnya biasa atau gimana? Gunting batu kertas. Oh ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Om Riko berarti duluan. Om Riko mendefinisikan kata-kata ini sini duluan ya, Om. Jadi aku nebak ya. Iya, Tante Ari yang nebak. Gitu. Om, kata pertama. Ayo, Seng. Oh, pasti bisa. Udah ya? Ya. Aman ya? Jadi harus didefinisikan nih katanya. Satu kata, tapi, Om. Pakai satu kata doang. Satu kata doang. Bukan satu kalimat, satu kata. Kayak ini apa sih kira-kira yang bisa menjelaskan? Oke, Om Apa ya? Riko. 10 detik dari sekarang. Gak boleh pakai tangan, gak boleh pakai tangan Om. Harus benar-benar dari... Satu kata. Harus 10 detik Om, doang Om. Binatang menjijikkan. Satu kata. Satu kata. Jadi Oh, berarti gitu. menjijikan, udah gitu doang. Ya. Iya. Menjijikan boleh. Menjijikan berarti. Apa Tan Ya. kira-kira? Tikus. Oke, teto, salah. Oke. Ini ya. Ah. Menjijikan ya. Coklat. Ayo. Ih, Salah. itu buat lu dong. Menjijikan tuh udah gampang banget ini. Om Riko, 10 detik. Apa kira-kira? Apalagi? Masih kata yang kata itu. yang sama. Tadi udah menjijikan. Bisa terbang. 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 Tahu kan? Gampang ini. 5. Dah. Ayo. 4, 3, Nggak tahu. 2, 1. Tebak aja kan, gak apa-apa. Yang penting mau salah atau benar. Kecoa. Untuk pasangan bintang tamu 1-0. Oke. Boleh. Kata yang kedua untuk cewek-cewek sekarang. Nah, Apa sih ini? udah kepikiran untuk ngomongnya apa? Ya. Sekarang kayu dulu. Oke, sekarang ke Ayu dulu, ke Matthew. Matt, gue percaya sama lu, Matt. Oke, 1, 2, 3. Imlek. Cina. Rasis. Racing. Gak boleh gitu. Oke. Salah ya, salah. Bukan. Salah. Apa Tan? Coba. Lompat. Lompat. Kungfu. Oke, ayo. Bener lu apa ya deskripsinya? Ayo. Udah lu masalahnya gue juga tahu. Panjang. Panjang. Barongsai. Satu sama. Deng. Dengerin ini ya punya dia. Kita curi punya dia. Oke. Oke, ini kayaknya bakal jadi yang terakhir nih kayaknya nih. Oke, Ini penentuan. skor penentuan. Ayo. Kira-kira Coba, coba. siapa yang menang ya? Oke. Kata-katanya. Ya. Ayo, oke. Dari Om Riko lagi sekarang. Apa kalian? Oke. Ya. Warisan. Tanah. Oke. Oke, nih. Ngerti. Warisan ya. Uang. Kok tuh? Selanjutnya nih. 5, 4, 3. Iya! Oke. Berarti poinnya itu buat tim host berarti yang menang sekarang berarti tim host 2-1 skornya. Thank you. Oke. Hukumannya buat Tante Rini dan Om Riko bakal Tadi nggak ada perjanjian ada hukuman. Marah bosnya. Udah mati. Tidak Oke, hukumannya itu mengaku salah di depan kamera. Jadi hukumannya itu kami mengaku salah dari pasangan host. Salah dong. Kamu mengaku kalah Iya, dari lu bilang pasangan salah, host. lu bilang salah. Gitu. Kami mengaku kalah dari pasangan host. Gitu ke kamera yang mana nih? Master atau yang ini? Oh iya ya. Kamera master. Ini. Atau ini? Oh iya, ini Oke, boleh. berdua. Boleh dibalik nggak? Kami dari pasangan host mengaku kalah. Bisa aja. Oke. Yang tanda. Oke, Om Riko sama Terus Tante Rini. ngaku nih. Iya, harus ngaku. Sabi. Apa nih? Oh iya. Oke. Mas kameramen. 1, 2, 3. Emang dia ini dong, tunggu. Mas kameramen. Udah rasanya. Udah. 1, 3, 2, 1. Kami Kami belum beruntung dari dan pasangan. dari pasangan Oh. Cuma belum beruntung ya. Ada klise di ujung ya. Siapa tahu nanti di episode ke-12
bisa datang lagi. Bisa menguji chemistry lagi, Betul siapa tahu banget. gitu. Oke, kita tepuk tangan dulu. Akhirnya kita udah seru-seruan bareng. Kita juga udah tadi bahas tentang LSD. Tadi kita juga udah lebih beruntung dari bukan menang ya. Nah, sekali lagi mau ngucapin makasih buat buat Mas Marbun juga. Terima kasih. BBM. Thank you dan juga buat teman-teman di rumah Tuners ya, Tuners semua di rumah yang sudah menyaksikan episode pertama. Jangan lupa nantikan terus episode berikutnya dengan materi yang luar biasa lagi dan pembicara yang luar biasa lagi. Dan mungkin bisa komen juga di bawah kira-kira mau bahas apa ya, atau undang ini dong siapa gitu misalkan kan, undang Paniko dong gitu. Gitu kan, nggak ada yang mustahil. Oke, itu aja dari kami dari Truth Corner. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.